dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di siang hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Insya Allah ini adalah pertemuan yang ke-21. Dan di kesempatan pertemuan kita siang ini akan diangkat tema sifat ahli neraka, yakni khatib yang buruk. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan langsung menyimak nasihat dari Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Insyaallah kita masih dalam pembicaraan tentang silsilah al-mujrimin, orang-orang yang mereka masuk dalam kategori fajir, mujrim, dan terancam dengan jahanam, sehingga mereka satu di antara pemilik sifat-sifat ahlun nar. Pembahasan kita siang hari ini adalah satu di antara minal mujrimin adalah khatibus su. Khatibus su, yaitu khatib yang buruk. Di zaman kita khutbah sangat banyak banget. Khutbah sangat banyak banget. Dan bahkan kita secara umum, bagaimana orang berlomba-lomba menjadi para khutbah. Di zaman para sahabat Nabi, yang banyak adalah para ulama. Banyak orang alimnya, khutbahnya sedikit. Dan kebaikan zaman berkaitan dengan keberadaan para ulamanya. Dan fitnah zaman adalah ketika banyak para khutbah, banyak para qurra, tetapi qalat ulama'uhum, sedikit para ulama mereka. Qalat fuqaha'uhum, ini sedikit para fuqaha mereka. Siapa itu yang dikatakan dengan khatibus su? Siapa yang dikatakan dengan khatib yang buruk? Penceramah yang buruk, khatib yang buruk, ini orator yang buruk, ahli pidato yang buruk. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang yang berkhutbah di tengah-tengah manusia, ceramah di tengah-tengah manusia, biduni ilmin, ini tanpa ilmu. Sehingga ya ngawur aja. Mereka kayak yang dikatakan yaitu para Raibidah. Yang Nabi ingatkan
Ya'ti 'ala nasi sanawatul khadda'at. Ya'ti 'ala nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Tahun-tahun tipuan ini dikatakan Nabi adalah yusaddaqu fiyal kadhib wa yukadzabu fiyas shadiq. Di zaman itu para pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta. Wa yukhawwanu fiyal amin wa yu'ammanu fiyal kha'in. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan orang-orang yang pengkhianat dianggap amanah. Wa yantiqu fihi ar-raibidah. Dan di zaman itu banyak para raibidah yang mereka ini berbicara. Wa ma raibidah ya Rasulullah? Siapa itu raibidah ya Rasulullah sallam? Ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh yang bicara tentang urusan itu agama. Artinya bicara tanpa ilmu. Dan di zaman kita, zaman yang banyak banget orang-orang mereka bicara ini tanpa ini ilmu. Demikian juga termasuk juru bicara atau pengkhotbah, penceramah yang buruk adalah orang yang mereka menjadikan mimbar sebagai podium caci makian. Sehingga orang bicara di mimbar tapi isinya penuh dengan caci makian. Mencaci maki manusia. Terutama mencaci maki para ini penguasa. Mencaci maki ini penguasa negerinya. Menghasung manusia untuk mereka membenci penguasanya. Termasuk khatib yang buruk adalah orang yang mereka memerintahkan manusia kebaikan, sedangkan dia membakar dirinya sendiri. Dia melupakan dia sendiri, dia bagaikan lilin yang menerangi sekitarnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Orang yang mereka memerintahkan manusia yang ma'ruf, melarang manusia yang mungkar, tapi dia malah justru meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan yang mungkar. Maka mereka terancam dengan banyak ancaman yang disebutkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian kita khutbah Jumat yang dinamai oleh Allah dengan zikrullah, wa idza nudiya li salati yaumil jum'ah, dan ketika dikumandangkan ini salat untuk melaksanakan salat Jumat, dikumandangkan adzan untuk melaksanakan salat Jumat, Allah perintahkan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai manusia, wahai orang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, segeralah kalian menuju kepada ini ila dzikrillah, mengingat Allah Ta'ala. Wa dzarul bai', dan meninggalkan yaitu jual beli. Khutbah Jumat dikatakan Allah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah SWT. Sehingga bagaimana harusnya menjadikan khutbah Jumat adalah media untuk mengingatkan tentang Allah, mengingatkan tentang yaumul akhir, mengingatkan tentang persiapan-persiapan kita mereka menghadap Allah, mengingat kematian, bagaimana mengulang kehidupan kita untuk betul-betul siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sering sekali mimbar-mimbar Jumat dipakai para politikus khususnya untuk membawa suasana itu kepada ini medan politik, masalah perpolitikan. Ini tentu adalah penyimpangan.
tidak mengingatkan kepada Allah dan agama Allah, terkadang penuh dengan caci makian kepada penguasa, kepada person. Demikian pula Rasulullah SAW bagaimana menyebutkan Jumat, khutbah Jumat dengan zikrullah. Nabi sebutkan yang tanya dalam sebuah hadis tentang kedatangan seorang muslim ke masjid untuk salat Jumat. Man ikhtasala yaumal jum'ah ghusl al-janabah. Barang siapa dari Jumat mandi seperti mandinya orang yang junub, mandi wajib. Tsumma raha fa ka'annama qaraba badanatan. Kama nama qaraba budanatan. Orang yang mereka datang dari jauh, orang mereka mandi seperti mandi janabah, lalu dia mendatangi salat Jumat seperti dia korban seekor itu unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, kalau dia datang pada gelombang yang kedua, bahkan nama qaraba baqarah, dia kayak korban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah bahkan nama qaraba kabsan akran. Orang datang pada saat yang ketiga, maka dia seperti korban kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah bahkan nama qaraba tujajah. Yang datang ke saat kelima, maka dia kayak yaitu korban ayam, jago. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah fakana qaraba baydah. Kalau dia datang pada saat yang kelima, dia kayak korban telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Kalau imam sudah keluar, kemudian dia naik mimbar, malaikat ikut hadir dan mendengarkan khutbahnya, yakni khatib di hari Jumat itu. Lihat di sini bagaimana ketika khatib naik mimbar, malaikat ikut hadir di majelis itu untuk mencatat pula nama-nama orang yang mereka hadir ke masjid dari Jumat. Maka adalah seorang dia segera untuk bisa mendapatkan keutamaan dari Jumat, datang lebih awal, karena kedatangan yang di awal waktu tentu berbeda dengan orang datang sebelum ini atau setelah khatib naik mimbar. Dan saat khatib naik mimbar, malaikat menutup catatannya, kemudian ikut bergabung mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan khatib, yang disebut oleh para khatib. Maka bagaimana kalau khatib itu dia melakukan caci makian kepada manusia, caci makian kepada penguasanya, dia menjadikan mimbar Jumatnya itu untuk urusan politik, untuk urusan-urusan yang bahkan duniawi, pembahasan tentang duniawi. Sebagian orang malah dia membahas sesuatu yang tanpa itu tanpa nggak pantas dimunculkan di khutbah Jumat. Khutbah Jumat dikatakan Allah dengan dzikra. Yang hendaknya sebetulnya manusia menjadikan khutbah Jumat media untuk mengingatkan tentang Allah SWT. Bukan untuk justru banyak mengumbar caci makian kepada manusia atau provokatif kepada manusia agar membenci seseorang, apalagi membenci penguasa. Dan Al-Quran dan As-Sunnah, dia telah menyampaikan dengan detail sifat-sifat khatib yang buruk ini, agar kita waspada, jangan sampai kita termasuk bagian dari khatib yang buruk tersebut. Di antara sifat khatib yang buruk adalah mereka annahum ya'muruna an-nas bil birri
wa yansawna anfusahum. Ini orang-orang yang mereka memerintahkan kepada manusia berbuat baik. Mereka bagaimana menyemangati manusia berbuat baik. Baik itu, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Dia berbuat baik kepada hamba Allah secara umum. Tentu saja dia berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Maka mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa yansawna anfusahum. Sehingga dia menceramai manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi dia lupa bahwa ceramah itu adalah tertuju pada dia sendiri dulu. Sehingga mereka terancam dengan banyak ancaman Allah SWT. Orang mereka memerintahkan manusia kebaikan. Sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Bagaimana Allah mencelanya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab. Afala taqilun, tidakkah kalian punya akal? Allah mencela dengan ungkapan afala taqilun. Apakah mereka enggak punya akal? Orang yang mereka memerintahkan manusia kebaikan, kemudian melupakan dirinya sendiri, sehingga dirinya tidak terlibat dalam kebaikan tersebut. Padahal dia membaca kitab, dia punya ini ilmunya. Maka orang yang mereka khatib yang buruk, yang mereka itu meninggalkan isi khutbahnya, meninggalkan apa yang diperintahkan kepada manusia. Ini sama dengan orang dokter yang sakit, bagaimana akan mengobati penyakitnya pasien yang sakit. Kemudian Nabi pernah menyebutkan di antara ancaman Allah tentang orang yang mereka berbicara, menyampaikan kepada manusia apa yang tidak dia yang dilakukan, bukan karena udzur sehingga dia tidak bisa melakukan, tapi sengaja dia melanggar apa yang telah menjadi kebaikan yang Allah terangkan. Dia langgar, dia tinggalkan. Dia masuk kepada wilayah muharamat, hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bagaimana pernah menceritakan kepada para sahabat Nabi Rasulullah jami'an saat beliau di malam yaitu Isra. Saat beliau di malam Isra diperjalankan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah angkat ini perjalankan ke Sidratul Muntaha. Di malam Isra Mi'raj itu, maka Nabi diperlihatkan sebuah pemandangan seorang laki-laki yang mereka menggunting lidah-lidah mereka, menggunting bibir-bibir mereka, menguntir bibir-bibir mereka. Dan alangkah sangat bisa dibayangkan bagaimana orang menggunting bibir-bibirnya. Bimaqaridi minan minar, dengan yaitu gunting dari neraka. Wa qultu man haula ya Jibril. Siapa itu ya Jibril? Kata Jibril, khutaba'u min ummatik. Mereka adalah pengkhotbah, penceramah dari kalangan umatmu. Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Orang yang dia tadinya memerintahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Wam yatluna kitaba, sedangkan mereka memiliki kitab, afala yaqilun, tidakkah mereka itu berakal. Ini termasuk di antara celaan Allah Ta'ala.
Bagaimana Allah mencela orang yang mereka itu memerintahkan manusia berkebaikan, dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Satu di antara fenomena yang akan didapatkan nanti adalah adanya orang-orang yang mereka yaitu memerintahkan manusia kebaikan, tapi dia tidak mengamalkan kebaikan itu. Sehingga orang yang mereka seperti lilin, orang yang mereka menerangi sekitarnya, sedangkan dia sendiri menjadi korban yang terbakar oleh lilin tersebut. Sifat yang kedua, khatibus su adalah anam yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka melakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah ini katakan. Maka sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, wahai orang hatinya telah berhias dengan pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, karena dia keimanannya telah meyakini dan telah mengetahui siapa itu Allah dan apa itu yaumul akhir. Kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maha suci Allah ini amat besar kemurkaan Allah. Orang yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka itu lakukan. Sehingga ancaman kepada mereka yang berbicara tanpa ini ilmu. Orang tidak bisa membedakan mazhar mudarat. Mereka termasuk orang mereka ini diancam oleh Allah atau dia sesuatu yang khatib yang buruk, itu memerintahkan manusia kepada keburukan sedang mereka melupakan diri mereka itu sendiri. Sifat yang kedua, dari sifatnya khutabau su, annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka yaitu lakukan. Yang kedua. Yang ketiga adalah annahum yattabi'una ahwa'ahum bima yaquluna wa yaf'alun. Mereka adalah orang-orang mengekor hawa nafsu mereka. Mereka adalah orang mengekor hawa nafsu ini mereka. Hari-harianya dia para pengekor hawa nafsu. Hakikat orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang mereka yaitu menolak wahyu Allah Ta'ala. Yang tidak mau mengikuti bimbingan wahyu. Kata Allah, fa'illam yastajibu lak. Kalau seandainya mereka itu tidak mau menyambut seruanmu ya Rasulullah, fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Ketahuilah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Ketahuilah orang yang mereka menolak menyambut seruan Allah dan Rasulnya, sungguhnya mereka orang-orang yang sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan Allah sangat mencela para pengikut hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari bisyawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah Anda memperhatikan tentang orang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, sebagai ilah yang disembah, sehingga mereka menjadi para penyembah hawa nafsu. Fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu.
Wa adallallahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan berdasarkan dengan ilmu. Bisa adalah ilmunya Allah Ta'ala. Mereka sesat, dan Allah yang lebih tahu kenapa mereka sesat. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka yaitu menyembah hawa nafsu, Allah sesatkan dengan ilmunya, itu ilmu yang ada pada mereka. Justru ilmunya itu membuat mereka itu menjadi sesat karena mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Orang yang berilmu dan mereka itu kemudian menempuh kesesatan seperti ini, terkadang banyak membawakan syubhat-syubhat. Berapa banyak orang yang mereka dalam rangka untuk membela hawa nafsunya, lalu dia hadirkan ayat, dia hadirkan hadis, seakan-akan membenarkan hawa nafsunya, pada mereka sedang membela hawa nafsunya yang hakikatnya jauh menyimpang di Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Allah katakan, mengajak kita untuk memperhatikan, coba perhatikan tentang orang yang mereka telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang disembah. Wa adallahu Allahu ala ilmin, lalu Allah itu menyesatkan mereka dengan ilmu Allah atau dengan ilmu mereka. Wa khatama ala sam'i wa qalbi, dan menutup telinga mereka, menutup hati mereka, sehingga telinganya itu enggak ada kecenderungan mendengarkan hakikat al-haq sedikit pun. Kemudian demikian pula ini hati mereka terkunci, susah untuk memahami, sulit untuk dia diajak paham. Matanya seakan ada tutup yang menghalangi antara dia dengan Allah, dengan ketakwanya kepada Allah. Faman yahdihi min ba'dillah. Orang seperti ini siapa yang akan bisa memberikan petunjuk selain Allah Ta'ala? Enggak ada. Demikian juga di kalangan kaum muslimin, kadang-kadang ada orang mereka itu terseret-seret pada pengekor hawa nafsu. Karena mereka suka nguping kepada al-lahwa, suka mendengarkan, suka menyimak, sehingga dia katut dengan ini para pelopor pengekor hawa nafsu tersebut. Dan mengikuti hawa nafsu ini termasuk pembinasa, yang akan membinasakan dunia dan akhiratnya. Nabi katakan, salatun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Salatun muhlikat, yaitu suhun muta', wahawan mutaba', wa ijabul mar'i binafsi. 3 pembinasa yang mesti Nabi adalah yang pertama, yaitu bakhil yang diikuti. Bakhil yang diikuti. Sehingga manusia secara umum adalah bakhil. Karena asalnya manusia adalah memiliki kecintaan kepada harta benda, dunia dan sisinya. Zuyyina linnasi hubbus syahwati min nisa wal banin wal qanatiril muqantarati min ad-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Pernak-pernik kehidupan dunia yang manusia secara mempunyai kecenderungan pada dunia yang kuat, harta, istri, anak, dan yang lain-lainnya. Tetapi ini akan bisa jadi penghancur kehidupannya ketika dia kemudian yaitu menjadi orang yang bakhil dengan pemberian Allah Ta'ala. Bakhil yang diikuti. Iman itu akan mewariskan sikap kedermawanan.
Sehingga berkurang kadar imannya, akan berkurang kadar kedermawanannya. Iman mengantarkan pada dermawan, dan kufur mengantarkan pada ini suh. Dan ada sebagian ulama mengatakan suh adalah kikir yang disertai dengan dhalim. Yang kedua, wahawan mutaba. Hawa nafsu yang diikuti menjadi para pengekor hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka mengekor hawa nafsu itu akan membuat dia terjebak dalam berbagai macam itu problem, masalah yang bahkan semakin membuat dia semakin ruwet hidupnya. Sampai hawa nafsu menjadi sesembahannya, kata Allah, selalu oke, siap untuk hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i bi nafsi, demikian pula termasuk pembinasa adalah ketika seorang dia terkagum-kagum dengan dirinya yang ujub. Ujub. Tiga ini semuanya pembinasa. Dan contoh-contohnya semuanya ya telah ini ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Kikir yang ditaati. Banyak kisah-kisah orang yang kikir. Banyak kisah-kisah orang yang mereka kikir. Dan kikir itu menyesakkan hati di dunia, membuat sesak. Beda dengan dermawan, itu longgar. Maka tamsilnya pun, kalau orang dermawan itu kayak pakai jubah besi, longgar, dan bahkan menutupi ruas-ruas jari jemarinya, sehingga terlindung. Dan begitulah kehidupan orang yang mereka, ini dermawan. Dia memiliki kelapangan dada, dan dia pun yaitu mendapatkan yaitu kecintaan dari manusia. Beda dengan bakhil. Bakhil menyempitkan hati manusia. Sehingga tamsilnya pun juga seperti orang yang bakhil ini pakai baju besi yang sempit dan semakin membuat dia terjepit dengan baju besinya itu, ini tamsil bakhil. Sehingga kebakhilan yang dia taati adalah merusak. Demikianlah hawa nafsu yang diikuti. Punya hawa nafsu, punya selera, dia berselera dengan perkara-perkara yang haram. Karena hawa nafsu, inna nafsala ammaratun bisu, nafsu cenderung memerintahkan pada keburukan. Sehingga para pengekor hawa nafsu cenderung mereka yaitu tenggelam dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Wa ijabul mar'i bi nafsi, orang mereka terkagum dengan dirinya. Dia terkejut-kejut tentang dirinya yang hebat, yang luar biasa, yang memberikan kemampuan khusus, spesial. Ini pembinasa. Satu yang tanya adalah muttabiul hawa, orang mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti ini hawa nafsu. Kutaba khatibus su, khatib yang buruk adalah khatib yang mereka ini memerintahkan manusia, melarang manusia, tetapi mereka justru meninggalkan yang mereka perintahkan dan melakukan yang mereka yaitu larang. Ini adalah sifat khatib yang buruk. Dia mengatakan apa yang mereka yaitu lakukan. Kemudian di antara yang mengikuti hawa nafsu mereka. Yang hawa nafsu ini akan mengantarkan manusia dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Hawa nafsu membawa manusia kepada melakukan hal yang dia haramkan oleh Allah SWT. Sehingga dikatakan oleh Allah dengan istilah itu menuhankan, itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini akan mencegah seorang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Orang yang mereka mengikut hawa nafsu,
Dikatakan Allah sungguhnya itu orang yang mereka menolak, mengikuti, menyambut surat Allah dan Rasulnya. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Ya Muhammad, seandainya mereka itu tidak menyambut seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan mana ada yang lebih sesat dibandingkan orang mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikut hawa nafsu mereka akan sesat dan menyesatkan manusia. Mereka yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah wasiatkan kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi, maka hukumilah manusia dengan kebenaran yang Allah ajarkan dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena akan bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat khatib yang buruk adalah orang yang dia dengan khutbahnya, dengan pidatonya, dia jadikan amal-amal akhirat itu untuk mencari dunia. Ini khatib yang buruk. Dia jadikan mimbar-mimbar agama itu untuk mencari dunia. Sehingga mimbar-mimbar tidak dijadikan untuk mengingatkan kampung akhirat, mengingatkan jalan Allah, mengingatkan tentang hal-hal yang akan memberikan manfaat pada manusia, tapi justru sering dijadikan sebagai ajang membangkitkan hati manusia untuk kemudian itu mendapatkan dunia. Jadi kan mimbar-mimbar untuk ini mengais ini dunia. Mereka menjadikan amal akhirat mereka justru untuk itu mencari dunia mereka. Dan seperti ini, Allah ingatkan, contoh di antara adalah ulama Bani Israel, yang kecenderungan mereka kepada dunia, maka mereka tinggalkan ini agamanya. Dia lepaskan agamanya. Dia menjadi para pengikut hawa nafsu karena kecenderungannya kepada dunia. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan ya Muhammad, ya Rasulullah sallam, kepada mereka berita tentang orang yang Allah telah berikan kepada mereka kitab. Allah berikan ayat. Orang yang Allah berikan kefahaman agama. Lalu agama itu dilepas karena dia mengikuti hawa nafsu, maka karena dia melepas agamanya, syaitanlah yang kemudian mengikuti dia, fa'at ba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang-orang yang sesat. Padahal kalau dia mau, kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha, Allah akan mengangkat tinggi dengan agama itu, akan angkat derajat tinggi-tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi mereka lebih suka lengket di bumi, wattaba hawahu, dan lebih mengikuti kepada hawa nafsunya. Maka tamsilnya pun sangat buruk. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya kayak perumpamaan anjing. Intahmil alaihi yalhas aw yaqtuluha aw tasruku yalhas, maka kamu halu atau enggak kamu halu, dia tetap itu melet-melet ini saja. Sehingga khatib yang buruk adalah khatib yang mereka mengendaki dengan agamanya itu dunia. Khatib yang mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Khatib yang mereka senantiasa yaitu mengejar-ngejar dunia. Dia menjadikan yaitu agamanya ajang untuk mengumpulkan yaitu dunia. Ini termasuk khatib usu, khatib yang buruk. Khatib yang mereka bicara dengan kebodohannya, khatib yang mereka yaitu mengikuti hawa nafsunya,
Sehingga kelasimannya banyak hal kebatilan yang akan lahir dari situ. Khatib yang mereka mengejar perkara dunia dengan agamanya, khatib yang mereka itu tidak mengamalkan apa yang dia bicara, yang dia sampaikan, ini semuanya kategori adalah khatib yang buruk. Para khatib yang buruk. Oleh karena itulah, adalah para khatib, para khutbah, mereka betul-betul berusaha untuk mendidik dirinya. Bagaimana mereka menjadi khatib yang berilmu. Sehingga dia membimbing manusia dengan ilmunya. Dia berbicara membimbing manusia dengan ilmunya, dengan ilmu. Jangan sampai dia justru menyesatkan manusia. Dia menjadi para penyesat manusia karena dia bicara tanpa ilmu, dia ceramah tanpa ilmu, dia pidato di depan manusia tanpa ilmu, sehingga kemudian wal mudil, sesat dan menyesatkan. Khatib yang buruk orang yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Sehingga kata orang, amal dan ilmunya ngalor ngidul. Dia melakukan hal-hal yang dia larang. Dia menjadi lilin yang menerangi sekitarnya, tapi membakar ini tubuhnya. Khatib yang buruk, khatib yang mereka ittibaul hawa, mengikar hawa nafsu mereka. Dan khatib yang buruk, khatib yang mereka yaitu mencari dunia dengan yaitu agama yang tersebut. Maka kita hati-hati jangan sampai menjadi bagian khatib yang buruk, yang justru menyuruh manusia kepada jahanam. Nampak mereka berpakaian dengan pakaian dai, berpakaian dengan pakaian-pakaian yang yaitu berpakaian agama, bahirnya seperti mengajak manusia ke surga, tapi mereka menyuruh kepada pintu-pintu jahanam. Ini yang pernah ditanyakan oleh Hudzaifah kepada Nabi SAW. Hudzaifah mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata yudrikani. Kebiasaan manusia menanyakan kepada Nabi tentang kebaikan, dan itu baik. Tapi aku, kata Hudzaifah, selain menanyakan kebaikan-kebaikan, beliau suka bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk. Karena khawatir seandainya menjumpai zaman keburukan itu, dia tidak paham, kemudian terhanyut dalam keburukan dalam keadaan yang enggak nyadar. Karena berapa banyak orang yang mereka larut dalam keburukan, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang tergerus atau dia larut dalam keburukan tersebut. Kebodohan telah mengantarkan mereka kepada ini hal yang membinasakan. Tapi kadang seringnya nggak sadar. Maka Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan dalam rangka untuk bisa menghindari keburukan tadi. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kita dulu berada dalam jahiliyah dan keburukan. Jahiliyah semuanya keburukan. Jahiliyah lawan daripada Islam. Orang mereka tidak mengambil Islam, maka dia telah berjalan atas jalan jahiliyah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami semuanya. Fal ba'da hadzal khair syarr. Apakah setelah kebaikan ada keburukan ya Rasulullah? Naam, ada. Hal ba'da dzalika syarr min khair. Apa setelah keburukan ada kebaikan Rasulullah? Naam, ada. Wa fi dakhon. Tapi ada di dalamnya ada asap. Wa ma dakhanuhu, apa itu asapnya ya Nabi? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Itu kaum yang mereka berjalan di atas sunnah atau yang mereka menjalankan sunnah tapi bukan dengan sunnah Nabi. Mereka berpetunjuk juga bukan dengan petunjuk Nabi. Kamu mengenal mereka dan kamu ingkari perkaranya. Bagi orang mereka berilmu, mereka akan tahu itu adalah penyimpangan dan akan mereka ingkari.
Fal ba'da dzalikal khair min syarri ya Nabi, apakah setelah datangnya kebaikan yang ada kekeruan tadi akan ada keburukan? Kata Nabi, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu adanya para dai yang mereka berada di pintu-pintu jahanam, man ajabahum ilayya qadhafuhu fiha, pada siapa yang mereka itu menyambut suruhan dai-dai pintu jahanam, dia akan bisa dimasukkan ke dalam jahanam. Waqultu ya Rasulullah sifhum lana, sifatkan tentang mereka kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, na'am, hum qaumun yas'a min jilditina, mereka adalah kaum dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan bahasa kita, dengan lisan kita, dengan lisan Arab, lisannya orang mereka beragama. Qultu ya Rasulullah, fama tara in atrakani dzalik, bagaimana pendapat Anda kalau saya itu menemui zaman seperti itu? Allah, kata Nabi, jalan selamat adalah talasam jama'at al-muslimin wa imamahum, lasimilah jamaahnya muslimin dan imam mereka, sehingga senantiasa bersama dengan imamnya kaum muslimin. Imam ini agar kita senantiasa bergabung dengan jamaahnya kaum muslimin. Faqultu fa illam yakun lahum jama'ata wal imam, kalau enggak ada jamaah dan imam ya Rasulullah, kalau enggak ada jamaah dan imam bagaimana? Al fa'tasil tilkal firaq kulluha, tinggalkan semua firqah semuanya. Fa'tasil tilkal firaq kullaha wala anta Allah ala asli sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dai, walaupun sampai Anda harus gigit akar pohon dalam keadaan seperti itu sampai Anda menjumpai kematian. Akan datang keburukan-keburukan, diantaranya adalah keburukan para yang dikatakan adalah du'atun ala bawabi jahannam, dai-dai yang justru mereka memerintahkan balas jahanam. Maka menjadi khatib yang buruk itu sama dengan menjadi khatib yang mereka menyuruh manusia kepada perbuatan-perbuatan yang mengantarkan manusia itu menjadi penghuni jahanam. Maka beliau nasihatkan, ya masalah khutbah, wahai para ini ahli pidato, wahai para penceramah, wahai para pengkhotbah, ibtaghu bi amalikum wajha Allah. Yang pertama adalah kalian betul-betul mengikhlaskan amal itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencari wajah Allah SWT. Mengiringi khutbah kita dengan hati yang jernih, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Karena ini akan bermanfaat saat nanti semua harta sebanyak apapun, anak laki-laki kita sebanyak apapun, udahlah yang tidak bermanfaat lagi. Kecuali orang mereka memiliki hati yang di dunia betul-betul memerintahkan, mengendalikan kepada perkara-perkara yang ini baik. Wahai para khatib, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Akal manusia bertingkat-tingkat. Maka memperhatikan seberapa kadar daya serapnya jamaah yang ada, maka itu menjadi bagian ini upaya khatib. Bagaimana manusia paham dengan apa yang dia khutbahkan itu. Wahai para khatib, jadikan dakwahmu, seruanmu yang pertama kali dan perhatianmu yang terbesar adalah memperhatikan akidah umat ini. Sehingga umat sangat terikat dengan akidahnya karena Anda adalah pewaris para nabi. Yang para nabi mereka membimbing manusia dengan kitab sucinya masing-masing menuju kepada penghambaan murni kepada Allah Ta'ala. Maka para khutbah, para khatib, mereka memiliki perhatian besar terhadap perkara ini tauhid dan semua kerusakan di sini. Nabi ketika mengutus seorang ke Yaman, 2 utusan yang Nabi utus ke Yaman, maka di antara wasiat Nabi adalah innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab ya. Wahai sahabatku, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Adapun yang pertama kali hendaknya Anda yaitu
serukan pada mereka adalah tauhid. Seruan untuk supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena ini adalah merupakan pagar yang membentengi bergunanya semua yang kita lakukan tauhid. Tanpa tauhid maka tidak akan ada gunanya. Semua yang kita lakukan, mau sholat, puasa, zakat, haji, tapi nggak bertauhid alias musyrik, la yanfa'. Hari-hari yang Allah ingatkan penyesalannya, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari yang itu di mana tidak bermanfaat lagi harta sebanyak apapun, anak laki-laki sehebat apapun, kecuali orang mereka datang berlalu dengan hati yang selamat, selamat dari segala macam kekufuran, kesyirikan, nifaq i'tiqadi, ini yang akan membuat orang dia meringkuk kekal di dalam jahanam. Ada selamat dalam bentuk itu sempurna. Selamat dari segala macam bentuk penyimpangan. Sehingga dia orang seperti ini betul-betul akan bisa menikmati jannah, bahkan dakhala jannah bighairi hisabin wala adab. Mu'adz diperintahkan Nabi untuk betul-betul perhatian dengan awal dakwah yang harus dia sampaikan dulu. Masalah tauhid yang wajib untuk dia perhatikan dulu. Sehingga jadilah mereka khotib yang betul-betul membimbing manusia. Dari yang paling asas, yang paling dasar. Kemudian terus merangkak menuju pada kesempurnaan dalam ini beragama. Para khotib, jadilah Anda orang yang yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Basyiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira, jangan ini membuat manusia lari. Tidak para khatib yang mereka betul-betul memudahkan masyarakat, memudahkan manusia. Jangan membuat manusia lari, ketakutan. Sehingga yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru, wala tatawa'a wala takhtalifa. Itu agar mereka bersatu, jangan sampai bertikai satu dengan itu yang lainnya. Wahai para dai, sampaikan pada manusia mereka kabar gembira untuk mereka mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Jangan membuat manusia putus asa. Karena Allah SWT yang membuat manusia itu mereka senantiasa punya harapan kepada Allah dan jangan sampai putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas dalam bentuk apapun, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dengan kadar sehebat apapun, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah Anda putus asa di rahmat Allah Ta'ala. Jangan pernah itu putusan dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah yang akan mengampunkan segala dosa kalau orang taubat dengan serius, dengan taubat nasuha. Ini adalah bagaimana Nabi mengajarkan para khatib ini untuk betul-betul mereka memiliki prioritas, memiliki bimbingan, memiliki arahan, betul-betul membimbing manusia di yang sederhana kepada yang lebih rumit-rumit lagi, membawa mereka kepada hakikat as-sirat al-mustaqim. Ini khatib yang baik. Khatib yang buruk, khatib yang mereka bicara tanpa ilmu, khatib yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, khatib yang mereka mengekor kepada yakni hawa nafsu, kemudian khatib yang mereka itu mencari dunia dengan khatbah yang dia itu lakukan. Ini merupakan di antara fenomena khatibus su', ini khatib yang buruk. Dan inilah sekilas yang kita sampaikan berkaitan dengan pembicaraan tentang di antara minal mujrimin adalah khatibus su', khatib yang buruk. Khatib yang tidak mengantarkan manusia untuk mereka betul-betul berjalan di atas sirat al-mustaqim,
bahkan khatib yang mengajak manusia untuk kemudian menyimpang dalam berbagai macam bentuk penyimpangan yang ada. Khatib yang tidak mengingatkan dengan khutbahnya Allah dan kampung akhirat, khatib yang justru kadang menggebu-gebu dalam urusan masalah politik, masalah-masalah duniawi yang mereka inginkan. Khatib yang membakar manusia untuk membenci penguasanya, ini semuanya termasuk khatib-khatib yang yang buruk. Semoga Allah melindungi kita, dan semoga Allah menjadikan kita di antara khatib yang baik, yang mengajarkan manusia kepada tauhid, menuntun manusia yang ringan kepada yang berat, kemudian betul-betul khatib yang berjuang dengan serius bagaimana menyebarkan agama Allah Ta'ala, khatib yang berusaha untuk betul-betul mengikhlaskan amaliyahnya sehingga fokus menjadi kampung akhirat. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian di siang hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, tampaknya sudah ada penanya melalui line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan. Mohon maaf, tampaknya ada sedikit kendala. Silakan Anda dapat mencari tempat yang baik agar tersambung suara Anda dengan jelas. Baik, kita angkat dulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Sumatera. Izin bertanya Ustadz, saya dipercaya Ustadz untuk mengisi kajian dan juga khatib Jumat Ustadz di kampung saya. Dengan kondisi di kampung ini hanya ana Ustadz yang dipercaya dan yang sudah mengenal sunnah. Selebihnya Ustadz-Ustadz yang berada di atas kebidahan Ustadz. Saya khawatir menjadi termasuk orang yang diancam dengan neraka Ustadz karena ilmu saya masih sangat terbatas. Bagaimana solusinya Ustadz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustadz. Walau ayat, sampaikan diriku walaupun satu ayat. Ya, sampaikan dariku sesuatu yang Anda pahami satu masalah. Dan tentu jangan kita berbicara di luar kapasitas kita. Apa yang telah kita pahami dengan baik, kemudian juga kita telah ketahui menyampaikan dengan prioritas, apa yang lebih penting dulu untuk kita sampaikan. Berbicara dengan bahasa sederhana kepada masyarakat, dan juga khutbah Jumat juga tidak perlu panjang-panjang, singkat-singkat saja. Apalagi sama kita, banyak panduan-panduan yang telah diajarkan, yang kita dapatkan dari buku-buku, atau dari risalah-risalah, atau dari berbagai macam apa yang telah disajikan para asatidzah kita. Bisa kita mengambil fawaid dari situ. Yang penting kita bagaimana memenuhi kriteria untuk menjadi khatib yang yaitu sesuai dengan kriteria. Khatib yang berilmu, menyampaikan sesuatu yang betul-betul kandungannya ilmu. Khatib yang mengingatkan tentang Allah, tentang yaumul akhir, tentang yaumul hisab, mengingatkan masyarakat untuk mereka betul memiliki persiapan baik menghadap Allah SWT. Khatib yang mereka berusaha untuk mengamalkan ilmunya, khatib yang berusaha untuk betul-betul jujur dengan ini sikapnya tersebut, khatib yang berusaha untuk mengikhlaskan ini amaliyah khutbahnya. Jangan sampai dia menjadi khatib yang menginginkan dunia dengan amal ini akhiratnya. Maka semuanya kembali kepada ini kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wattaqullaha mastata'tum. Menunggu sampai kita menjadi seorang yang ilmunya kayak lautan, tentu ya tidak akan pernah habis. Ilmu itu kita cari. Yang penting bagaimana kita memiliki yakin itulah ilmu yang akan kita sampaikan. Kita berusaha untuk itu menjadi khatib yang baik. Ya bismillah. Karena nggak ada yang lainnya, ya ini tidak ada rotan akar pun, ini jadi. Dengan kita terus mengoreksi muhasabah diri kita, dan terus kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kafah ilmiah kita, sehingga
kita berusaha untuk bisa menjadi pembimbing masyarakat sesuai dengan kemampuan ini kita. Dan tidak lupa untuk senantiasa kita terus yaitu belajar kepada para guru-guru kita, para ulama kita, dan bertanya kepada orang yang lebih kita anggap paham ketika kita ada kendala, ada masalah. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa seorang mereka harus membimbing masyarakat dengan keterbatasan yang ada. Semuanya kita serba terbatas. Tetapi kita bagaimana menjadi pembimbing yang baik, penuh dengan itu memperhatikan rambu-rambu dan memandu dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala a'lam, ini bisawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya Ustadz kita akan angkat kembali penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Bustan di Sumatera Barat. Baik, silakan. Nah, begini Ustaz, kalau kita lihat khatib atau da'i ini Ustaz, ada dua macam bentuk. Ada khatib yang sudah bekerja di pemerintahan. Ada lagi khatib yang semata-mata untuk berdakwah. Itu dia pekerjaannya. Apakah keduanya ini halal menerima amplop atau boleh menerima amplop dari panitia pengajian yang mengundangnya Ustaz? Nah, itu ya pertanyaan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak di Sumatera Barat. Tafadhol Ustaz. Bahwasanya khatib ada yang mereka menjadi pegawai pemerintah, dan kalau di negeri kita pegawai pemerintah ya rata-rata bukan pemerintah menjadikan dia khatib aja, artinya dia pegawai pemerintah dan kemudian dia diantaranya disuruh khutbah-khutbah. Kalau di Saudi mungkin ya para khatib digaji langsung oleh pemerintah, tapi negeri kita rata-rata nggak ada khatib yang digaji oleh pemerintah, rata-rata ya hanya pegawai pemerintah kemudian dia khutbah. Kemudian juga kita yang bukan pegawai pemerintah, kemudian kita ini ceramah agama. Soal menerima amplop, maka sudah dibicarakan oleh para ustadz, para ulama, pembicaraan yang sangat panjang lebar, ikhtilafnya berkaitan dengan terima nggak terima. Singkat cerita, sebagian mereka adalah ini boleh-boleh aja menerima hal itu, tetapi dia niatnya memang bukan mencari pendapatan dengan hal-hal tersebut. Dia niatnya, bagaimana betul-betul berbicara tentang agama. Seandainya kemudian dia dapatkan itu, maka ya tidak ada masalah dia terima. Kalau dia pengen nggak terima ya silakan aja. Dan jangan sampai dia juga yaitu dari awal niatnya itu memang itu mencari dunia dengan cara-cara seperti itu. Ya ini semuanya kembali kepada niat kita, kepada hati kita. Ikhtilaf yang sangat, ini pelik ikhtilaf yang sangat, yaitu panjang para a'immah berkaitan dengan soal boleh tidaknya kita menerima seperti itu. Ala kulli hal, para ulama sebagian mereka membolehkan, adapun keikhlasan ada urusan hati mereka kepada Allah SWT. Dan yang penting bagaimana kita belajar, yaitu jangan sampai kita jadikan itu lahan kita untuk mencari mata pencarian. Bukan menjadi lahan mata pencarian untuk mengumpulkan dunia kita dari hal itu. Kita dibayar nggak dibayar, ya kita menunaikan kewajiban khutbah. Kita tetap khutbah. Kalau nggak dibayar guna khutbah, itu menunjukkan dia betul-betul memang cari opah. Adapun kita kemudian khutbah kemudian dikasih, maka itulah urusan mereka yang ngasih. Yang jelas kita tidak pasang tarif juga. Selama tidak pasang tarif, harus sekian. Semuanya berkaitan dengan ini pemberian orang. Dan kita tidak ada niatan yaitu untuk mengumpulkan harta dengan atau sebagai mata pencarian dari hal itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang jelas ini perkara yang diperselisihkan para ulama. Kalau Anda tidak mengambil, ya boleh-boleh aja. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda pahala yang berlipat-lipat. Yang mengambil juga para ulama telah berbicara.
Hanya masing-masing keduanya mesti mengusahakan dia untuk betul-betul belajar ikhlas. Karena belum tentu yang tidak mengambil itu artinya dia ikhlas. Orang yang mereka mengambil belum tentu dia tidak ikhlas. Karena ikhlas sebenarnya berkaitan dengan masalah hati dia. Maka yang wajib kita lakukan adalah bagaimana kita belajar ikhlas, menyampaikan agama tanpa kendala, tanpa ada keterkaitan dengan siapa dan siapa. Los menyampaikan agama Allah Ta'ala, mau dikasih, mau tidak dikasih, mau dibayar, nggak dibayar, maka itu semuanya itu kembali kepada mereka yang ngasih. Tapi kitanya bagaimana belajar untuk menjadi seorang dai yang mukhlis, yang tetap berdakwah, baik dia dikasih atau nggak dikasih. Wallahu ta'ala alam, ini bisawab. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita angkat pertanyaan ketiga, dan ini menjadi pertanyaan penutup Ustaz untuk sesi tanya jawab kita. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya Ustaz. Izin bertanya terkait dengan khatib Ustaz yang memiliki sifat yang buruk Ustaz. Dan ketika ia sedang menyampaikan khutbahnya, apakah kita wajib mendengar Ustaz dan juga mengikuti apa yang dia sampaikan Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Khotibnya, jadwal khotibnya itu adalah orang tersebut yang kita kenal pembicaraannya itu adalah sesat, menyesatkan, pasti isinya buruk, ya kita nggak usah hadir di tempat tersebut. Kita nggak usah datang di tempat tersebut. Kalau kita bisa memilih di mana yang lebih baik. Kalau udah kejebak di tempat itu, dan kemudian keluarnya juga bisa menjadi fitnah dan juga nggak jelas mau kemana, ya sudah kita anggap itu angin lalu yang kita mengambil matolat yang lebih kecil, karena semuanya diantaranya juga pertimbangan dengan masalah dan matolat yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini bisa nanti ditanyakan kepada yang lainnya, dan kita juga sekian dulu, terima kasih banyak. Yang jelas kalau kita bisa memilih, pilih yang terbaik dari khotib yang ada. Kalau nggak bisa memilih, ada kejebak di situ, udah kadung di situ, kemudian apalagi dia duduknya paling depan, kemudian sudah kadung ceramah khotibnya dan isinya buruk, ya kita mengambil matolat yang paling kecil dari pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bapak sekalian, itu yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kajian kita di waktu siang hari ini, dan dengan pembahasan yang sangat penting, yakni terkait dengan akidah. Dan untuk yang berikutnya, kami undang Anda untuk menyimak kembali kajian bersama beliau di setiap hari Senin siang pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Para sahabat roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam siaran kita di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan